Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Saya Lucy Dwi Andayani. Saya Muhammad Saifuddin Komar. Saya Beni Putra Dikjaya. Saya Dewi Ainur Rahmah. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Monggo sampun. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu, luar biasa. Alhamdulillah. Baik Bu Lucy, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching dari panjenengan dengan coach nanti. Namun sebelum Ibu melakukan proses percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi yang saya akan amati. Dan nanti rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya harapkan percakapan Bu Lucy nanti dapat memiliki prinsip dari seorang coach yang memiliki kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu Lucy sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu tadi rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan penilaian dalam mengamati Ibu Lucy. Bagaimana, bisa dipahami Bu? Iya Bu, saya bisa pahami. Oke, baik. Ibu, selanjutnya sebelum dimulai percakapan ini, saya ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ya Bu, tentu. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses percakapan nanti ada dua Ibu, yakni mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, nanti kompetensi spesifiknya mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat terkait permasalahan yang beliau temui. Baik, memang mendengarkan aktif ini merupakan suatu kunci seorang coachingnya menggali banyak hal nantinya ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir terkait indikator ketercapaian, tolak ukur yang bagaimana terkait ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti. Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju itu yang pertama bahwa nanti dalam coaching nanti saya menerapkan alur Tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi terkait permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide, solusi dari coach dapat tergali dengan sangat maksimal dan bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, selanjutnya Ibu bisa memulai percakapan dengan coachnya.
dan saya berharap nanti proses percakapannya dapat berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik, terima kasih Bu. Oke, monggo silahkan bisa dimulai proses coachingnya. Ya Bu. Oke, saya close dulu ya. Oke, sampun monggo. Assalamualaikum Pak Beni, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Waalaikumsalam Bu Lucy, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Beni. Sesuai dengan janjian kita kemarin ya Pak, hari ini Pak Beni ingin bercerita dan sharing begitu nggih. Kira-kira apa yang tujuan obrolan kita hari ini Pak? Iya Bu Lucy, beberapa hari ini saya khawatir dan bingung dengan keadaan murid-murid di sekolah. Dari obrolan kita hari ini, saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan saya, Bu. Pak Beni ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan tersebut. Masalah apa ya Pak? Begini Bu Lucy, murid-murid saya belakangan ini semakin tidak disiplin. Jadi beberapa murid sering masuk terlambat saat pembelajaran. Pembelajaran saya dimulai setelah istirahat. Saat bel masuk, murid-murid masih santai di kantin, tidak segera masuk di kelas. Mereka seperti tidak ada semangat untuk disiplin. Saya juga sering memperingatkan, tapi masih saja anak-anak datang terlambat, gitu Bu. Oh baik, kalau boleh saya perjelas, Pak Beni mengalami permasalahan di mana anak-anak semakin kurang disiplin, terutama dalam hal masuk kelas saat pembelajaran ya Pak ya. Benar sekali Bu Lucy, mereka tidak ada kesadaran tentang kedisiplinan waktu. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya Pak G, apa harapan yang ingin dicapai oleh Pak Beni setelah proses diskusi dan sharing kali ini Pak? Yang saya inginkan anak-anak di sekolah lebih disiplin, menyadari tanggung jawab saat bel masuk, maka mereka segera masuk ke kelas untuk siap belajar, begitu Bu Lucy. Karena kondisi saat saya masuk kelas, beberapa anak belum berada di kelas, gitu Bu. Baik Pak, artinya kondisi ideal yang Pak Beni inginkan anak-anak menyadari tentang pentingnya disiplin belajar ya Pak. Itu adalah kondisi dengan nilai 10. Kalau saat ini kondisi anak-anak berapa kalau dinilai yang ditingkatkan sampai nilai berapa nih Pak? Sepertinya murid-murid masih ada di nilai 5 ya Bu Lucy saat ini. Dan saya ingin anak-anak mengalami perubahan sampai dinilai angka 8 mungkin Bu Lucy. Baik Pak, kalau boleh saya tahu menurut Pak Beni apa yang membuat anak-anak tidak bisa tepat waktu masuk ke kelas ya Pak? Mungkin karena memang belum ada kesadaran dalam diri mereka tentang pentingnya disiplin dalam belajar ya Bu Lucy. Ya, lalu menurut Pak Beni usaha apa yang bisa dilakukan untuk mencapai perubahan kedisiplinan anak-anak Pak? Sepertinya harus ada pembimbingan terkait kesadaran dalam disiplin positif Bu Lucy. Wah, ide bagus itu Pak Beni. Lalu pembimbingan yang bagaimana untuk memunculkan kesadaran disiplin positif dalam mengikuti pembelajaran tepat waktu, Pak? Mungkin pembimbingan di dalam kelas, di mana saya menggali dan memotivasi murid untuk membuat keyakinan kelas, Bu, karena menurut saya jika saya mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas, artinya mereka secara sadar membuat hal-hal positif
yang harus dilakukan saat pelajaran termasuk masuk kelas tepat waktu. Wah, keren sekali itu Pak. Jadi Pak Beni akan membimbing anak-anak dalam membuat keyakinan kelas ya Pak, untuk memunculkan kesadaran berdisiplin positif tadi. Benar Bu, jadi anak-anak akan merasa bahwa mereka telah membuat keyakinan dalam berdisiplin positif, sehingga dengan pembiasaan dan pembimbingan guru, murid akan menyadari dan meyakini bahwa mereka harus disiplin dalam masuk jam pembelajaran. Bu Lucy, seperti itu rencana saya. Wah, usaha yang tepat itu Pak untuk memunculkan kesadaran disiplin anak-anak ya. Kira-kira siapa atau hal apa yang dapat membantu Pak Beni dalam menjaga komitmen jalankan rencana atau usaha yang akan Pak Beni lakukan? Tentunya saya butuh bantuan dukungan dari wali kelas dan guru mata pelajaran lainnya Bu. Dukungan untuk dapat secara konsisten membimbing anak-anak dalam menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka buat. Baik Pak, luar biasa sekali Pak Beni. Kira-kira hal apa nih yang sudah Pak Beni dapatkan dari pembicaraan kita ini? Alhamdulillah, saya sudah menemukan usaha untuk meningkatkan kedisiplinan murid-murid saya Bu, dengan membimbing murid-murid dalam membuat keyakinan kelas, dengan harapan murid-murid akan memiliki kesadaran dari dalam diri mereka untuk berdisiplin positif. Baik Pak, Alhamdulillah. Selanjutnya saya tunggu kabar berikutnya dari Pak Beni terkait penerapan rencana yang akan Pak Beni lakukan tadi ya Pak. Baik Bu Lucy, terima kasih untuk sharing hari ini Bu Lucy. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, monggo Bu. Dewi. Baik Bu Lucy, tadi saya sudah mengamati proses percakapan coaching dengan coach. Ini saya sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Untuk yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses Ibu tadi? Untuk yang saya lakukan dalam coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching tentang kemitraan dan kemudian proses kreatif memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi apa yang sudah Bu Lucy sampaikan itu sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi hasil catatan saya, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Terbukti ketika Ibu tadi melakukan percakapan merasa setara, tidak ada perbedaan strata, dan kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Ibu Lucy berusaha menggali kreativitas seorang coach untuk mengeluarkan solusi-solusi terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Dan kemudian Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Bu Lucy sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan kompetensi atau harapan atau yang tadi diharapkan, yaitu ada 2, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya juga sudah terlaksana. Dan yang paling penting, saya juga sudah mencatat bahwa Ibu Lucy sudah menerapkan percakapan dengan alur Tirta, di mana dimulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana, kemudian tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa.
Nah, ini ada pertanyaan terkait evolusi. Jadi coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Monggo Bu Lucy. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana coach tadi merasa ada sedikit unek-unek yang seharusnya saya tadi menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks dalam menyampaikan unek-uneknya. Baik, kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu untuk bisa lebih dikembangkan. Dan saya berdoa semoga ini juga bisa segera Ibu dapat maksimalkan dalam diri Ibu, dan tidak hanya potensi ini tetapi juga potensi yang lain. Semakin tajam ketika memberikan pelayanan coaching terhadap mitranya. Dan saya juga berharap bisa menjadi hal ini menjadi bekal Ibu Lucy agar ke depan ketika memberikan proses coach bisa sesuai dengan harapan, sesuai dengan paradigma coaching, terutama dalam pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Terima kasih Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Dewi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.